Teknik Kesehatan Kemenkes Medan. Poltekkes Kemenkes Medan merupakan institusi pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang kesehatan dan pengelolaan keuangannya berbentuk Badan Layanan Umum atau BLU. Poltekkes Kemenkes Medan saat ini memiliki 7 jurusan dan 20 prodi, yaitu jurusan farmasi, jurusan kesehatan gigi, jurusan teknologi laboratorium medis, jurusan gizi, prodi D3 dan D4, jurusan keperawatan, prodi D3 dan D4, prodi D3, Medan, Nias, Dairi, dan Tapteng, prodi D4, Medan, jurusan kebidanan Medan, prodi D3 Medan, Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Karo, Tarutung, prodi D4 Bidan Medan, prodi Pendidikan Profesi Bidan Medan, jurusan Sanitasi Lingkungan prodi D3 dan D4. Dengan jumlah mahasiswa sebanyak 4.444 orang dan jumlah pegawai 378 orang. Pelayanan adalah hal yang utama dan kami ingin mewujudkan layanan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan yang menerima layanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, ditopang dengan berbagai pembaharuan inovasi sesuai dengan tuntutan zaman, diharapkan dapat memenuhi harapan seluruh stakeholder dengan moto smart, santun, mahir, andalan, ramah, dan bertanggung jawab. Kami ingin memberikan bukti, bukan sekedar janji. Kami bertekad setingkat lebih tinggi meraih wilayah birokrasi bersih dan melayani di tahun 2022. Kami berusaha untuk melakukan perencanaan yang matang serta perubahan yang nyata dari 6 area perubahan zona integritas. Komitmen adalah kekuatan yang luar biasa dalam mewujudkan harapan pembentukan tim pembangunan zona integritas yang melibatkan seluruh pegawai, merupakan wadah komitmen kami untuk selalu membangun sinergi, menanamkan nilai-nilai integritas, dan sebagai wahana membuahkan ide-ide cemerlang dalam rangka perbaikan mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBBM. Kami berkomitmen dengan seluruh pegawai untuk mewujudkan pelayanan berintegritas melalui ide-ide cemerlang. Sebagai unsur penggerak, Poltekkes Medan telah memiliki Agent of Change yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan. Kami, AOC Poltekkes Medan, berkomitmen Menjalankan pembangunan zona integritas menuju WBBM. Menjadi penggerak, Mengawal perubahan. Memberi inspirasi, kreatif dalam bekerja, agen reformasi birokrasi. Diandalkan. menjadi pionir, Memberi solusi. Kampus kami telah dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut: laboratorium komputer, laboratorium terpadu, mini teater, pusat kajian iptek, laboratorium bahasa terpadu, auditorium, perpustakaan terpadu, kendaraan, musola, Poltekmart Poltekwa, klinik Pratama. Norma baru bukan halangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Poltekkes Medan menginisiasi beberapa inovasi yang mengedepankan kemudahan untuk stakeholder. Adapun inovasinya sebagai berikut: Alumni Center atau ANTER. ANTER merupakan layanan alumni terintegrasi dengan mengintegrasikan seluruh layanan alumni seperti legalisir, tracer study, job fair, dan Career Development Center atau CDC.
SeeOffset. Aplikasi SeeOffset untuk meningkatkan pendapatan BLU melalui optimalisasi aset. Beradaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan, kami selalu memprioritaskan agar pelayanan tetap berjalan dengan mengedepankan keamanan, kecepatan, dan keramahan. Poltekkes Medan saat ini telah berhasil mendapatkan piagam wilayah bebas dari korupsi dari tingkat Kementerian Kesehatan tahun 2019 dan tingkat nasional dari Kementerian PAN-RB tahun 2020. Untuk mendapatkan predikat WBBM tersebut, Politeknik Kesehatan Medan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Melakukan manajemen perubahan melalui pembentukan tim zona integritas guna menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBBM. Tim yang telah terbentuk bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan WBK atau WBBM serta melakukan sosialisasi baik internal maupun eksternal kepada stakeholder, mitra kerja, universitas lain, organisasi profesi, satker vertikal Kemenkes secara berkala. Poltekkes Medan memiliki target yang ingin dicapai, yaitu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang bersih dan melayani melalui pelayanan prima dan profesional. Melakukan penataan tata laksana melalui penetapan SOP untuk seluruh kegiatan utama di Poltekkes Kemenkes Medan. Sebagian besar kegiatan dilakukan melalui aplikasi secara online agar mudah diakses melalui media sosial Poltekkes Kemenkes Medan dan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Poltekkes Kemenkes Medan dalam mewujudkan WBBM tidak berhenti berinovasi dengan mendorong layanan berbasis elektronik dalam seluruh layanan publik. Melakukan penataan sistem manajemen SDM dengan cara menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, melakukan rotasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, penilaian kinerja secara online melalui aplikasi Logbook Poltekkes Medan. Untuk merealisasikan penguatan akuntabilitas, pimpinan beserta pengelolaan hingga pertanggungjawaban anggaran dan kinerja membangun sinergitas dan kolaborasi yang menghasilkan laporan kinerja keuangan yang berkualitas. Pengelolaan akuntabilitas kinerja yaitu controlling dilakukan berjenjang dan terstruktur berbasis kinerja dan memanfaatkan teknologi informasi. Melakukan penguatan pengawasan pengendalian gratifikasi dan kampanye anti korupsi terus digalakkan. Melakukan kegiatan workshop SPIP, saluran pengaduan secara offline dan online telah ditetapkan dengan memberi jaminan akan selalu menindaklanjuti aduan masyarakat dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pengadu dalam implementasi whistleblowing system. Penanganan benturan kepentingan dengan melakukan identifikasi benturan kepentingan bagi pegawai yang beresiko serta melakukan rotasi bagi pegawai yang terlibat benturan kepentingan. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Politeknik Kesehatan Medan terus melakukan penyempurnaan fasilitas dan kualitas pelayanan dengan adanya standar pelayanan, melaksanakan layanan sesuai standar pelayanan dengan menerapkan dan melaksanakan budaya pelayanan prima dan profesional baik kepada mahasiswa, masyarakat, dan umum. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasi maklumat pelayanan, melakukan inovasi-inovasi baik oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa, penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang dilakukan secara berkala melalui survei, menempatkan pelaksanaan yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik, memberi pelayanan berkualitas. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Poltekkes Medan? Yes, yes, yes. Keuangan? Keuangan? Jujur, transparan, akuntabel. Korupsi? No way. Gratifikasi? No way. Melayani dengan hati? Okay. Are you ready? Yes. Kepegawaian Melayani dengan sepenuh hati. ASN berakhlak Bukan.
Kesediaan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan, selanjutnya Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, beserta Bapak dan Ibu untuk naik ke podium di tempat yang sudah kami sediakan. Hilal datang tanda mulai bulan Ramadan. Buah selasih dicampur dengan sirup marjan. Selamat datang Pak Sekjen beserta rombongan. Terima kasih sudi mampir di Poltekkes Medan. Sebuah jarum disimpan dalam peti. Peti diletakkan dalam sebuah talam. Acara kuliah umum akan segera diawali. Izinkan saya awali dengan sebuah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, sehat Indonesia bersyukur. Horas, horas menjua-jua, Yahoo. Alhamdulillah, segera puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti acara kuliah umum dengan tema Transformasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Yang terhormat narasumber kami, Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Sugianto SKM, MSc, PH, beserta para rombongan. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Medan, Ibu Dr. Randai dan Nurhayati MKes, beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Jurusan dan Ketua Prodi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan. Yang terhormat para pengelola Direktorat Jurusan dan Prodi. Serta yang paling kami sayangi,
para mahasiswi Poltekkes Kemenkes Medan. Bapak dan Ibu, para mahasiswa peserta kuliah umum, adapun tertib acara kuliah umum pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan dari saya selaku MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian pembacaan doa, selanjutnya kata sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes RI Medan, sekaligus membuka kuliah umum secara resmi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi kuliah umum oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan terakhir penutup. Baik, langsung saja kita masuk pada acara selanjutnya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin yang berada di ruangan, saya mohon untuk berdiri, yang berada di Zoom meeting untuk duduk tegap di tempatnya masing-masing. Hadirin yang berada di ruangan, kami persilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, serta adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum yang kami banggakan, acara selanjutnya agar kegiatan kuliah umum kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita sejenak menyampaikan rasa syukur melalui doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hamdan Syah Alam, MKes. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawakan doa ini dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengadahkan tangan seraya bermohon kehadirat-Mu yang Maha Agung, tempat kami bermohon dan meminta pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka mengikuti kuliah umum dari Bapak Sekretaris Dirjen Nakes Kementerian Kesehatan dengan tema transformasi Poltekkes Kementerian Kesehatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perkuliahan umum ini menambah ilmu dan pengetahuan serta wawasan kami tentang transformasi Poltekkes
sebagai modal bagi kami untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Poltekkes Kemenkes Medan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan yang sangat berharga ini memberikan pencerahan bagi kami untuk menata lebih baik lagi Poltekkes Kemenkes Medan di masa yang akan datang, sesuai dengan transformasi Poltekkes Kemenkes yang telah dicanangkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Zat yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru dan pemimpin kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hamdan Syahalam, MKes. Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum yang kami banggakan. Acara selanjutnya, kata sambutan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan sekaligus membuka kegiatan kuliah umum secara resmi kepada Ibu Dr. Ida Nurhayati MKes dipersilahkan. Mohon izin Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Sesdirjen Kemenkes RI, Sesdirjen Nakes ya, Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, Bapak Sugianto yang kami hormati, beserta seluruh rombongan dari Ditjen Nakes yang hadir pada pagi hari tadi sampai dengan sore ini masih bersama kita. Terima kasih, selamat datang Bapak di Politeknik Kesehatan Medan bertemu dengan seluruh sivitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan maupun para mahasiswa-mahasiswi tentunya yang ada di sekitar direktorat Bapak, kampusnya. Di sini hadir juga para ketua jurusan, para wakil direkturnya baru nyampe itu tadi ya, nanti bergabung, kita lanjut saja, nggak ada masalah. Anak-anakku sekalian, ini kami laporkan Bapak dari jurusan kebidanan yang ada di belakang kita ini, di belakang gedung Bapak. Kemudian jurusan keperawatan kesehatan gigi, lalu jurusan keperawatan. Sudah ya, ada 3 jurusan itu yang ada di sekitar kita, yang sekarang ini sama-sama kita mendengarkan kuliah umum yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Sesdirjen Tenaga Kesehatan Republik Indonesia dengan judul Transformasi Sistem Kesehatan yang ada di Indonesia tentunya ya. Ini nanti sama-sama kita dengarkan bahwa semua sistem tatanan itu kita sekarang sedang rame-ramenya atau sedang galak-galaknya transformasi, mengadakan perubahan besar-besaran menjadi ke yang lebih baik atau percepatan ya untuk mencapai sistem kesehatan yang lebih baik. Baik dari tenaga jenis tenaga kesehatannya, jumlah tenaga kesehatan maupun distribusinya ke seluruh wilayah tanah air ya Republik Indonesia ini. Maupun ada tenaga kesehatan yang nantinya akan kita jelaskan, akan dijelaskan oleh Bapak Sesdirjen bahwa ada tenaga kesehatan yang nantinya akan dikirim ke luar negeri. Ya, itulah nanti sama-sama kita dengarkan ya. Mohon anak-anakku sekalian tertib, Bapak Ibu sekalian kita sama-sama mendengarkan. Nantinya apabila ada pertanyaan ya disimpan saja, nanti ada waktu sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelum perkuliahan dimulai kami sampaikan kepada Bapak bahwa anak-anak kita ini berseragam, seragamnya ada 2 macam Bapak, putih-putih, ya atas putih, bawah putih, kemudian putih hitam, atasnya putih, bawahnya hitam.
lalu ada lagi satu jaket alma mater. Dulunya sebelum tahun ini Bapak, tahun lalu itu masih masuk ke dalam UKT Bapak. Uang kuliah tunggal. Jadi seragam ini masih masuk ke dalam uang kuliah tunggal, di mana pengadaannya juga sesuai Perpres dengan lelang. Kemudian tahun ini ada perubahan UKT kita sesuai dengan PMK, bahwa yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan itu hanyalah yang akademik Bapak. Jadi kalau dulu UKT itu seragam masuk ke UKT, kemudian wisudanya di luar UKT, tetapi sekarang ini wisudanya masuk ke UKT, seragamnya justru masuk ke tarif penunjang. Di luar UKT yang ditetapkan oleh pimpinan BLU atau Satker. Jadi itu sekilas mengenai seragam yang dipakai oleh anak-anakku sekalian, tapi ada 2 hari ya bebas itu menggunakan pakaian bebas. Jadi itu Bapak pengantar dari kami, marilah kita sama-sama mendengarkan materi dari Bapak Sesdijen Tenaga Kesehatan Republik Indonesia. Monggo Bapak silahkan, saya buka ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka perkuliahan umum yang sudah 2 tahun off ya, perkuliahan umum hanya secara daring, ini baru pertama kalinya luring Bapak. Belum pernah kita ada kuliah umum luring seperti ini. Secara resmi kita nyatakan dibuka ya. Monggo Bapak silahkan. Terima kasih. Baik Bu Direktur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Direktur beserta jajaran, para wakil direktur, para pejabat struktural dan juga para dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan, dan tentunya yang saya banggakan adik-adik mahasiswa dari Poltekkes Medan, khususnya dari jurusan keperawatan, kesehatan gigi, dan kebidanan. Dan juga Bapak Ibu yang hadir, baik dari tenaga pendidikan ataupun pendidik, dan juga tim dari Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang sehat semua, dan tentunya kita bersyukur ini bisa dalam posisi tatap muka secara luringnya. Jadi sekali lagi ini menjadi sebuah pengalaman ataupun katakanlah kesempatan kita untuk saling bertemu secara langsung ya. Jadi tentunya pertama tadi saya ingin memberikan apresiasi kepada tadi adik-adik mahasiswa yang menampilkan tarian Sigale-gale. Jadi kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya. Terus terang Bu, saya titip unit kegiatan mahasiswa ini harus dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Jadi kegiatan-kegiatan yang seperti tadi itu kalau bisa difasilitasi. Nanti bila perlu kalau ada kegiatan-kegiatan semacam festival ataupun kegiatan-kegiatan yang memang ada peran dari adik-adik mahasiswa dalam konteks seni dan budaya, ataupun olahraga, saya kira ini perlu difasilitasi. Dan ini akan menimbulkan kreativitas. Jadi justru bermula dari seni dan budaya ini justru lebih mendorong untuk bagaimana kita bisa bersosialisasi. Kita bisa katakanlah berkomunikasi atau berinteraksi. Karena adik-adik mahasiswa yang sekarang masih jadi mahasiswa, suatu saat kelak pasti ada Anda semua, adik-adik semua itu jadi tenaga kesehatan yang notabene nanti akan siap bekerja di masyarakat. Nah, oleh karena itu saya kira salah satu kegiatan yang tadi saya kira bagus sekali. Sekali lagi tentunya kami memberikan apresiasi kepada adik-adik mahasiswa dalam kegiatan unit kegiatan mahasiswa. Tentunya juga tidak lepas dari
pembinanya itu sendiri ya. Baik, kami di sini akan menyampaikan terkait dengan transformasi sistem kesehatan. Baik. Langsung sini ya. Baik. Oke. Saya mohon izin berdiri ya. Saya terus terang sangat senang sekali ya. Ini adalah bagian dari apa ya? Keinginan saya yang sudah lama untuk menyampaikan ataupun berbagi lah untuk terutama kepada adik-adik mahasiswa dan juga tentunya kepada semua yang hadir. Seperti yang kita ketahui, jadi ada mandat dari Presiden Jokowi kepada Pak Menteri Kesehatan. Ini intinya adalah 3 hal. Pertama adalah bagaimana melakukan vaksinasi secepat mungkin. Dan ini untuk melindungi masyarakat Indonesia dari COVID-19. Dan Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, Indonesia adalah salah satu negara yang terbilang sukses. Prestasi ini saya kira membanggakan di tingkat dunia karena kita diakui cukup besar sekali jumlah yang dilakukan vaksinasi. Kemudian juga mengatasi pandemi dengan berbagai program dan inisiatif untuk mengendalikan situasi COVID-19 di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan banyak negara yang selama ini sistem kesehatannya tidak baik, itu kolaps. Tetapi Indonesia alhamdulillah dengan seluruh komponen, seluruh kekuatan bisa melalui fase-fase sulit ini. Dan ini saya kira salah satu di antara peran Poltekkes itu juga sangat ada. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Poltekkes memberikan kontribusi terhadap upaya pengendalian pandemi yang kemarin, termasuk diantaranya melaksanakan vaksinasi itu sendiri, karena biasanya di Poltekkes itu dibuka sentra vaksinasi. Di sini termasuk ya Bu ya, sentra vaksinasi ada nggak di sini? Ya. Jadi sekali lagi kita tepuk tangan untuk Poltekkes semua ya. Ya. Nah, mandat yang ketiga inilah yang akan kami sampaikan, bahwa memang harus melakukan transformasi sistem kesehatan. Jadi untuk memajukan masyarakat Indonesia yang sehat dan kuat. Jadi ini yang akan saya sampaikan. Ya, next. Next. Ya, kalau kita lihat ya, ya, jadi kalau berbicara transformasi sistem kesehatan, ini tidak lepas dari 6 pilar itu sendiri. Nah, apa 6 pilar itu sendiri? Pilar pertama adalah terkait dengan pilar transformasi layanan primer. Nah, transformasi layanan primer di sini adalah bagaimana terkait dengan mengedukasi penduduk. Nah, mengedukasi penduduk ini diantara adalah dengan penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan menggunakan platform digital dan tokoh masyarakat. Jadi saya kira di era sekarang, di mana era betul-betul teknologi yang betul-betul sangat maju, sangat dibutuhkan sekali. Tetapi tetap tidak melupakan peran tokoh masyarakat dan edukasi adik-adik khususnya atau Bapak Ibu yang hadir di sini tentunya mempunyai peran yang sangat strategis. Karena di kita itulah peran bagaimana bisa mengedukasi masyarakat. Paling tidak di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat kita terkait dengan bagaimana kesehatan itu sendiri. Kemudian terkait dengan pencegahan primer. Jadi akan ada penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen. Kemudian juga terkait dengan pencegahan sekunder. Jadi screening 14 penyakit penyebab
kematian tertinggi di tiap sasaran. Jadi ini saya kira sangat penting sekali. Kemudian juga adanya peningkatan ANC. Kalau sebelumnya itu hanya 4 kali, ini terutama pada adik-adik jurusan kebidanan ya. Nah, kalau sebelumnya 4 kali, sekarang kita tingkatkan menjadi 6 kali. Nah, berikutnya adalah terkait dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Di sini akan ada terkait dengan revitalisasi network dan juga layanan di puskesmas. Jadi posyandu dan juga kunjungan rumah. Jadi kalau dulu layanan di puskesmas itu terpisah-pisah. Katakanlah misalkan di KIA, di KB, di imunisasi. Nanti ke depan pelayanan itu tidak lagi dipisah-pisah, tetapi berdasarkan siklus hidup. Artinya bagaimana nanti dari katakanlah usia subur, dari bumil, sampai misalkan balita, sampai lansia. Nah ini yang tentunya juga ini saya kira harus kita ketahui. Kemudian juga terkait dengan transformasi yang kedua adalah pada pilar transformasi layanan rujukan. Nah, di sini bagaimana meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Jadi akan ada pembangunan rumah sakit di kawasan timur. Saat ini yang sedang kita lakukan adalah akan ada pembangunan di NTT. Dan yang sudah dilakukan adalah pembangunan di Maluku dan tentunya juga nanti di Papua. Kemudian juga yang ketiga adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan. Nah, nanti kita akan kita jelaskan juga bagaimana peran adik-adik mahasiswa terkait dengan fungsi tenaga cadangan kesehatan. Jadi dalam transformasi sistem ketahanan kesehatan, yaitu meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan. Bagaimana kemarin ketika terjadi pandemi, bagaimana pada suatu masa di mana alat kesehatan dan juga farmasi begitu mahalnya, begitu seluruh dunia membutuhkan. Nah, bagaimana kita nanti ke depan untuk mempersiapkan itu sendiri. Berikutnya adalah terkait dengan transformasi yang keempat adalah transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Nah, transformasi pembiayaan kesehatan ini bagaimana kita meningkatkan terkait dengan 3 tujuan, yaitu ketersediaan yang cukup dan berkelanjutan, kemudian alokasi yang adil dan pemerataan yang efektif dan efisien. Jadi barangkali nanti selama ini mungkin terkait dengan biaya kesehatan, itu kalau kita di daerah biasanya alokasi APBD itu sangat kecil sekali. Nah, kita bagaimana mendorong nanti sumber-sumber pembiayaan dari kesehatan juga dan juga non kesehatan itu kita dorong untuk betul-betul sumber-sumber itu kita tingkatkan. Kemudian yang kelima inilah bagaimana transformasi SDM kesehatan. Dalam transformasi SDM kesehatan tentunya adalah akan ada penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam dan luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri. Jadi saat ini memang banyak sekali orang Indonesia yang sebenarnya sudah menamatkan pendidikan, terutama lulusan dokter spesialis itu di luar negeri. Nah, kita sekarang ini ada bagaimana istilahnya program adaptasi. Program adaptasi lulusan luar negeri itu untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan, sekaligus juga nanti tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana transformasi teknologi kesehatan, di mana teknologi kesehatan ini terdiri dari 2 macam, yaitu teknologi informasi dan juga bioteknologi. Next. Nah, sekarang layanan primer yang seperti saya sampaikan. Jadi pilar pertama
semua orang memiliki akses yang mudah ke layanan primer seperti imunisasi, konsultasi dokter umum, pemeriksaan kesehatan, dan edukasi masyarakat mengenai pola hidup sehat. Ya, next. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, program utama penguatan untuk preventif di layanan primer itu sendiri adalah bagaimana melaksanakan imunisasi rutin. Jadi di sini imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 jenis vaksin. Kemudian kita juga di sini bagaimana dengan adanya peningkatan regimen ini bisa untuk melakukan pencegahan. Di sini ada kanker serviks, kemudian juga ada pneumonia dan diare. Ada juga dapat dicegah penyebab kematian yang merupakan penyebab tertinggi. Kemudian terkait dengan perluasan deteksi dini. Dalam perluasan deteksi dini di sini ada hipotiroid, ada talasemia, anemia, stroke, serangan jantung, hipertensi, penyakit paru, tuberkulosis, kanker paru, hepatitis, diabetes, kanker paru, dan juga kanker serviks dan kanker usus. Inilah yang penyakit-penyakit yang tentunya juga akan berkontribusi. Kemudian terkait dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Di sini terkait dengan pemantauan tumbuh kembang anak. Di posyandu dengan alat antropometri terstandar. Jadi nanti dengan ketersediaan anggaran yang ada, setiap posyandu akan ada alat antropometri yang standar. Nah, ini sebenarnya bagi adik-adik yang jurusan gizi, ini sayang di sini tidak ada ya yang jurusan gizi ya. Ini tentunya nanti akan ada terkait dengan antropometri itu sendiri. Kemudian terkait dengan pemeriksaan kehamilan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, sebelumnya hanya 4 kali, kita tingkatkan menjadi 6 kali. Jadi termasuk 2 kali USG dengan dokter pada trimester 1 dan trimester 3. Artinya apa? Bagaimana nanti dengan adanya deteksi dini atau peningkatan ANC pelayanan untuk dengan menggunakan dokter pada trimester 1 dan 3. Lebih dini mendeteksi bagaimana resiko-resiko dari persalinan itu sendiri. Next. Nah, transformasi layanan rujukan, setiap kota di Indonesia memiliki rumah sakit rujukan untuk mengobati penyakit katastrofik. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya banggakan, sebenarnya sekarang ini kalau kita lihat penyebab kematian itu banyak penyakit-penyakit yang katastrofik. Artinya apa? Penyakit-penyakit yang sifatnya PTM. Barangkali kalau dulu kita masih mengenal malaria, masih mengenal istilahnya yang menyebabkan itu yang penyakit-penyakit menular. Tapi sekarang sudah banyak yang justru katastrofik. Artinya apa? Bagaimana nanti kita juga edukasi pola makan, edukasi kehidupan yang agar betul-betul sehat bagaimana. Agar apa? Untuk menghindari yang penyakit-penyakit katastrofik. Nah, 4 penyakit katastrofik utama penyebab kematian tertinggi adalah jantung. Mungkin adik-adik ataupun Bapak Ibu semua, coba di sekitar kita, itu kalau ada yang meninggal, itu pasti tidak akan jauh dari 4 penyakit itu sendiri. Pertama adalah jantung, kanker, stroke, dan juga gagal ginjal. Coba aja amati, pasti itu. Jadi tidak akan jauh dari itu. Jadi strategi transformasi layanan rujukan ini adalah peningkatan akses layanan rujukan. Jadi tentunya peningkatan jejaring rumah sakit rujukan, terutama untuk pelayanan 9 penyakit prioritas, terutama akses layanan jantung. Jadi sekarang ini rumah sakit jantung harapan kita itu membangun jejaring-jejaring di semua kabupaten kota yang notabene-nya betul-betul menjadi rujukan agar bagaimana di tempat-tempat yang lain juga bisa mendapatkan pelayanan yang terstandar. Nah, ini yang menjadi yang kita lakukan. Kemudian juga ada perbaikan mutu layanan, perbaikan kualitas layanan, meliputi perbaikan layanan medis dan hospitality layanan rumah sakit. Kemudian bekerja sama dengan rumah sakit luar negeri untuk knowledge and technology transfer. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan manajemen keuangan rumah sakit BLU. Jadi inilah yang kita lakukan. Next. Kemudian terkait dengan pilar ketiga
ketahanan kesehatan. Bagaimana produksi lokal, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan. Saat ini kita sudah 2 tahun lebih mengalami pandemi COVID. Tetapi juga penyakit-penyakit yang lain itu sudah mulai mengintai lagi. Apalagi sekarang ada cacar monyet. Dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan terkait dengan penyakit-penyakit yang berpotensi pandemi. Dan di era sekarang di mana dunia sudah tanpa batas, nyaris tanpa batas. Transformasi sangat mudah, mobilisasi antar negara sangat mudah, terjadi transmisi itu sangat mudah sekali. Oleh karena itulah bagaimana kita melakukan ketahanan terkait dengan untuk memastikan bahwa kita harus siap menghadapi pandemi dan juga penyakit-penyakitnya. Nah, bagaimana kita di sini untuk bisa mengantisipasi terkait dengan tenaga cadangan di sini. Jadi kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan itu juga kita harus identifikasi berdasarkan bagaimana sebelum krisis kesehatan, kemudian bagaimana pada saat krisis kesehatan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa tenaga cadangan kita memiliki target sebanyak 532.935. Jadi kita dalam hal ini pusat krisis kesehatan yang mengkoordinasikan itu menargetkan sekitar 532.000 untuk tenaga cadangan. Dan mahasiswa aktif di Poltekkes sampai dengan data 2021 itu sudah 104.022. Artinya sekitar 20% tenaga cadangan untuk menghadapi katakanlah kondisi krisis kesehatan itu justru berada di Poltekkes. Jadi ini menunjukkan adik-adik mahasiswa ini memberikan kontribusi dan peran yang sangat signifikan, terutama dalam memberikan kontribusinya untuk tenaga cadangan, memberikan dukungan untuk tenaga cadangan. Jadi sekali lagi, adik-adik mahasiswa di sini harus bangga kuliah di Poltekkes Kesehatan, karena betul-betul ini menjadi bagian dari ketahanan kesehatan, bahkan ketahanan nasional secara keseluruhan. Jadi sekali lagi, tepuk tangan untuk Poltekkes ya. Ya, jadi sekali 20% penyediaan tenaga kesehatan cadangan dari mahasiswa kesehatan berasal dari mahasiswa Poltekkes Kesehatan di seluruh Indonesia. Termasuk juga di sini dosen kesehatan tentunya memberikan kontribusi juga. Jadi di seluruh Indonesia dosen kesehatan terutama dari Poltekkes itu hampir 5.000. Jadi tepuk tangan untuk Bapak Ibu dosen Poltekkes ya. Next. Nah, sekarang tadi pilar keempat terkait dengan pembiayaan kesehatan. Pembiayaan intervensi kesehatan secara efektif dan berkelanjutan untuk mencegah penyakit dan menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau. Tadi yang saya sampaikan. Next. Nah, terkait dengan SDM kesehatan, mari kita lihat apa sebenarnya permasalahan yang ada di SDM kesehatan. Ya, next. Coba adik-adik terutama nih, dan juga Bapak Ibu dosen, terkait dengan SDM kesehatan. Bagaimana profilnya? Tenaga kesehatan yang cukup dan merata merupakan enabler penting. Fasilitas tidak akan bisa dibangun secara merata tanpa tersedianya tenaga kesehatan. Jadi kalau sekarang ini kita harus mematchingkan setiap fasilitas harus didukung dengan tenaga kesehatan. Tapi sampai saat ini kalau kita lihat ternyata untuk dokter itu kalau menurut rasio WHO itu 1:1000. Tapi kita di Indonesia ini masih 0,42. Artinya apa? Kita ini ketertinggalannya masih jauh. Setengah saja belum sampai. Nah, oleh karena itu sekarang ini sedang ada program namanya
academic health system. Academic health system itu pada intinya adalah bagaimana mensinergikan universitas-universitas yang memiliki fakultas kedokteran dengan rumah sakit pendidikan yang sebagai jejaringnya itu melakukan pengampuan kepada daerah-daerah yang katakanlah belum memiliki fakultas kedokteran atau yang memiliki fakultas kedokteran namun kuotanya masih belum banyak. Jadi nanti sudah bisa dipastikan di seluruh Indonesia itu akan ada fakultas kedokteran. Yang terakhir ada di Bangka Belitung ini yang sedang diusulkan, kemudian Sulawesi Barat dan juga Kalimantan Utara. Coba dibayangkan berapa tahun yang lalu itu hanya provinsi-provinsi besar saja yang memiliki fakultas kedokteran. Sekarang seluruh Indonesia nanti dipastikan memiliki semua fakultas kedokteran. Jadi saya kira ini upaya-upaya yang sangat konkret dan terukur untuk bagaimana memenuhi. Kemudian kalau kita lihat 5% puskesmas belum memiliki dokter. Artinya apa? Kalau ada 100 puskesmas masih ada ternyata 5 puskesmas belum memiliki. Kemudian 50% puskesmas belum memiliki lengkap 9 jenis tenaga kesehatan dasar. Jadi 9 jenis tenaga kesehatan dasar itu adalah tentunya dokter, dokter gigi, sanitarian, kemudian tenaga gizi, perawat, bidan, farmasi, kemudian promkes, dan juga ATLM itu tenaga laboratorium. Nah ini di Medan ini kayaknya punya prodi itu semua ya Bu? Ke-7 itu punya ya? Oh ya, minus promkes ya, iya. Artinya 6 ada ya Bu? Iya, jadi ya barangkali nanti ke depan sangat mungkin dalam perkembangannya di sini pun ada nanti jurusan promkes. Tetapi pada prinsipnya inilah yang profil yang ada. Jadi masih 50% itu masih belum lengkap. Kemudian ada 42% RSUD kabupaten kota belum terpenuhi dengan 7 jenis dokter spesialis. Jadi sekarang ini ketika di awal-awal memang 4 saja ya. Katakanlah OBGYN, penyakit dalam, kemudian terkait dengan anak dan bedah. Tetapi sekarang itu ditambah 3 lagi, patologi klinik, radiologi, dan anestesi. Dan dari 7 itu masih 42% yang belum memiliki. Dan kita juga sekarang sedang melakukan dengan tadi yang AHS, sekarang ini banyak juga dibuka kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan sekolah-sekolah atau katakanlah pendidikan dokter spesialis. Ya, next. Nah, ini sebaran dokter, pemenuhan tenaga dokter di puskesmas ya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa bisa dilihat memang untuk dokter di mana yang masih banyak kosong, tentunya di Papua. Kemudian yang kurangnya tuh 20 sampai 50 kuning. Saya lihat kalau di Sumatera Utara relatif tidak terlalu banyak, artinya sudah terpenuhi. Tetapi kantong-kantong yang masih banyak itu sebarannya di Provinsi Papua. Next. Nah ini dokter gigi lebih banyak lagi kekurangannya. Dan paling tidak di sini adik-adik yang untuk kesehatan gigi juga bisa memberikan kontribusi. Next. Nah ini untuk perawat. Saya kira kalau perawat ini sudah relatif terpenuhi, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang notabene-nya daerah sulit ataupun daerah yang daerah DTPK istilahnya, daerah terluar, perbatasan dan kepulauan. Nah, saya dalam kesempatan yang baik ini ingin mengajak adik-adik mahasiswa khususnya, terutama yang punya semangat pengabdian yang tinggi, yang tentunya kalau nanti suatu saat lulus, kalau ada ditempatkan di daerah-daerah yang notabene-nya di luar Medan dan sekitarnya atau di luar Sumatera, kira-kira bersedia nggak kalau suatu saat itu ditempatkan di Papua? Ini, coba saya tanya sekali lagi, bersedia tidak? Waduh hebat, tepuk tangan ya. Ya.
tadi saya waktu perjalanan ke sini, saya sempat ngobrol sama Ibu Direktur. Bu, kira-kira kalau anak-anak kita yang mahasiswa Poltekkes Medan ini berani nggak kalau suatu saat itu kalau lulus itu, kalau ada peluang ditempatkan entah itu skema penugasan khusus Nusantara Sehat atau apapun yang mungkin sifatnya penugasan di luar Sumatera Utara. Katanya kalau anak-anaknya berani Pak, katanya termasuk di Papua. Jadi betul ini Bu, sudah saya konfirmasi ternyata memang sudah siap ditempatkan di seluruh Indonesia ya. 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 Ini penting saya sampaikan. Nah, tidak mudah loh. Memiliki tekad kuat untuk bekerja yang jauh dari orang tua itu tidak mudah. Artinya kalau kita itu sejak mahasiswa sudah memiliki motivasi ataupun keinginan untuk bekerja di luar daerah kita, keren itu. Sekali lagi keren ya. Baik, next. Ini bidan juga sama. Nah, ini karena tenaga bidan ya, saya ingin bergeser di sebelah sini nih. Ini kan jurusan bidan ya. Nah, ini kan ada ya. Ini agak geser anunya ya. Oh, di sini nih yang ada keterangannya. Jadi yang masih membutuhkan banyak ini nggak ada pointer ya. Ini di sini ya. Nah, di Papua juga ya. Ya. Kira-kira siap nggak bidan ini? Wah. Keren. Keren loh. Kan tidak mudah loh. Putri itu mau di luar daerahnya. Biasanya kan wah nanti orang tuanya tidak mengizinkan atau mau ikut suami saja di sekitar provinsinya. Tapi tadi sudah semangat sekali bisa di luar Jawa ini. Jadi saya kira ini luar biasa Bu Direktur, ini tepuk tangan buat adik-adik kita yang ya. Nah, ini kan banyak nih yang kosong nih, artinya yang masih lebih dari 50% ini. Jadi saya kira ini sebuah pengabdian yang luar biasa. Next. Ini juga sama. Ini yang di daring juga ada ya Bu. Mudah-mudahan ada yang melihat ini yang dari gizi. Kan di sini juga ada jurusan gizi kan Bu. Nah, kita lihat yang jurusan gizi nih. Nah, ternyata memang ini kesempatan ini masih ada juga ternyata di katakanlah ya walaupun tidak banyak, tapi lagi-lagi memang yang banyak inilah di daerah-daerah yang notabene-nya Papua, Maluku Utara, Maluku gitu, dan yang antara 20 sampai 50 ini scatter ini. Dan ternyata di Sumatera Utara pun ada nih. Ini nih kabupaten mana ya kira-kira nih yang kalau di sini nih? Saya tidak hafal nama kabupatennya nih. Kira-kira apa nih ya? Ini nih. Ini kan Sumatera Utara kan? Iya, ini nih, ini. Kabupaten mana nih? Jadi ini masih ada peluang nih, terutama yang dari jurusan gizi nih. Yang notabene-nya untuk mengisi di sini. Nah, ini kalau yang di sini, ini masih Sumatera Utara juga ya ini ya kalau nggak salah nih. Nah, ini nih. Ini kabupatennya. Oke, next. Ini juga farmasi. Nah, ini masih banyak nih. Di Sumatera aja masih banyak, bahkan di Jawa saja masih, di Banten ini masih cukup katakanlah lumayan ini. Di Kalimantan Utara sama ini Kalimantan Timur ini sebagian ini. Nah, tapi tetap yang paling banyak adalah di Pulau Papua. Next. Nah, ini jurusan Kesling ini. Jurusan Kesling ini ternyata ini cukup banyak ini Bu Direktur ini peluangnya nih. Ini kalau bisa
ada semacam kerjasama dengan pemerintah daerah ya. Ini di sini nggak ada ya dari jurusan Kesling ya. Ini cukup banyak ternyata nih. Masih membutuhkan ini. Ini di Sumatera aja masih cukup banyak nih. Nah, Izin ini di Pak. Kalimantan masih cukup banyak dan lagi-lagi memang Izin di sini Pak, banyak. kita di Zoom meeting ada lengkap semua Pak jurusan prodi kita, ada Kesling, ada Gizi. Oke. Iya, oke. ikut semua di sini Pak. Oke. Oke. Saya kira ini bisa melihat nanti ya jurusan Kesling, jurusan Gizi. Ini saya terus terang ini Bu Direktur bisa dilakukan pendekatan dengan pemerintah daerah ini, dipetakan betul ini yang nanti Gizi, yang Kesling ini luar biasa. Jangan sampai nanti justru kita memproduksi tetapi di sekitar kita sendiri masih kekurangan. Coba dilakukan pendekatan yang notabene-nya nanti ini kan skema P3K, ini kan nanti alokasi anggarannya dari DAU, Bu. Tentunya dari kabupaten kota itu sendiri. Nah, ini harus dilakukan semacam pendekatan dengan pemerintah daerah. Next. Ini yang paling kekurangan. Jadi kalau di sini ada jurusan ATLM, ini paling peluangnya itu paling banyak. Coba bisa dibayangkan dari mulai Aceh, Sumatera Utara, ini masih banyak sekali kekurangannya. Di Kalimantan, di Sulawesi, Maluku, masih banyak ini. Ini nih jelas nih ATLM. Ini di Medan ini 1 tahun berapa Bu yang diluluskan? Lulusan ATLM ini? Iya. 250. Iya, setahun. Ada nggak di sini tracer study ya yang lulusan dari Medan ini nyebarnya kemana saja gitu? Ini saya penasaran, ini banyak ini ternyata 250. Mbak Via, ada nggak ya di data yang notabene-nya lulusan Poltekkes yang lulusan ATLM itu menyebar kemana saja gitu? Dan ini saya kira penting ya untuk memetakan peluang yang ada terkait dengan lulusan-lulusan Poltekkes. Nanti kita akan melihat juga kok data-data terkait dengan hasil UKOM-nya dari Poltekkes. Jadi sebenarnya Poltekkes ini kualitasnya bagus. Next ya aja ya nanti ya. Next aja Mbak. Ya ini Promkes. Promkes relatif sedikit ya karena biasanya selain dari D4 Promkes juga ada dari Kesmas ya. Ini bisa banyak sekali ya. Ya, next. Nah, adik-adik, khusus untuk adik-adik nih ya. Angkat tangan paling tinggi. Siapa yang ingin bekerja atau berkarir di luar negeri? Wah. Kurang semangat, ulangi, angkat tangan. Banyak ini. Ya. Ini hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang barokah. Jadi kalau adik-adik di sini, ini semester berapa ya, Bu? Ada yang 5? Ya. Coba yang semester 5, angkat tangan semester 5. Semester 5. Ya. Yang semester 5 yang tadi pengen ke luar negeri itu. Loh, Pak, tadi yang mau ke luar negeri semester berapa, ayo? Semester 7, Pak, yang mau ke luar negeri katanya, Pak. Semester 7. Ada semester 7 ya? Ya, semester D4. Oh ya, oke. Yang D4 kebidanan itu ya, Bu ya? Iya. Ya. Jadi ini hari Jumat sekali lagi hari yang barokah ya. Siapa tahu nanti doa adik-adik ini dikabulkan ya. Ya. Wah, yang bilang aminnya paling tinggi itu mudah-mudahan terkabul ya. Iya. Iya. Nah, ini
ini data-data menunjukkan bahwa memang ya dari tracer study ya tentunya ya. Saya ingin betul-betul yang tracer study ini divalidasi betul supaya presisinya tinggi, supaya kita untuk memastikan, saya yakin sebenarnya data ini pasti lebih nih, tetapi kita belum memiliki data yang cukup valid sehingga yang baru kita dapatkan ini, tetapi saya yakin sebenarnya masih lebih dari ini nih, saya yakin. Keperawatan 487, kebidanan 73, kesehatan gigi 25, ATLM 10, ini yang ortotik prostetik yang ada di Surakarta ini, gizi, sanitasi, farmasi, kemudian radiologi, fisioterapi, dan rekam medis dan informasi kesehatan. Dan ini adik-adik mahasiswa ini negara-negara yang lulusan Poltekkes yang notabene-nya sangat mungkin ada yang alumni Poltekkes Medan ini. Ini di sini ada nggak ya Bu data hasil tracer studi yang lulusan yang kerja di luar negeri itu? Ada 14%. Wih, luar biasa nih 14%, Mbak Via. Ini tinggi loh, 14% ini. Ini luar biasa kalau 14%. Kita aja menargetkan 5% ya Mbak Via ya. Itu betul Bu 14% Bu? Wah, ini kalau 14% luar biasa ini. Ini artinya dari lulusan 100 orang, 14 di luar negeri nih. Ini luar biasa nih. Ini nih tempatnya ya. Ada yang Jepang, Amerika, Inggris, Australia, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan sebagainya. Ini nih. Jadi ini peluangnya. Ya, next. Nah, ini peningkatan pendidikan kesehatan berkualitas dunia. Jadi kalau kita lihat ya, ternyata ya 10 negara produsen yang menghasilkan tenaga kerjanya itu ke luar negeri. Ini jangan sampai kalah dengan Filipina ini. Filipina ini luar biasa sampai 357.000. India, Meksiko, Jamaika, Haiti, Cina, Kuba, Dominika, Vietnam, Nigeria. Nah, Indonesia ini hanya 3.442. Bayangkan dengan negara-negara yang notabene-nya, ya mohon maaf ya, kalau menurut saya negara-negara yang ini kan kita jauh lebih maju nih. Ya, dengan Filipina aja menurut saya sih kita lebih maju. Tapi Filipina sampai 357. Nah, saya ingin tanya kepada adik-adik nih ya. Kira-kira apa penyebabnya? Kira-kira nih. Coba, yang perawat mana perawat? Perawat itu kan paling banyak tadi ya di data yang sebelumnya. Perawat mana jurusan perawat? Oh, anu ya, menyebar ya. Oke. Nah, ada mic enggak? Nah ya, saya minta satu orang aja. Kira-kira apa kira-kira penyebabnya yang kenapa kita itu masih sedikit dibandingkan dengan Filipina yang begitu banyak? Kira-kira aja nggak ada salah, nggak ada benar ya. Berpendapat aja. Ayo Mbak, Dek. Ya, silakan. Ayo. Orang Medan kan pasti berani-berani ya. Ya, silakan perkenalkan nama dari jurusan apa. Selamat sore Pak, selamat sore Bu, selamat sore teman-teman. Izinkan saya menjawab. Perkenalkan nama saya Pak Cantika Ulina Simanungkalit dari jurusan D3 Keperawatan Medan. Izin menjawab. Kurangnya lancar bahasa Inggris Pak, dan terlebih restu orang tua. Iya.
Iya. Nah, Terima kasih Pak. tadi Mbak siapa ya? Namanya tadi? Cantika Bu. Mbak Cantika Pak. Mbak Mbak Cantika. Cantika. Kira-kira Mbak Cantika senang bahasa Inggris enggak? Ayo Mbak. Senang Pak. Oh, senang ya. Jadi Mbak Cantika kira-kira mengalami kesulitan enggak kalau dalam bahasa Inggrisnya nanti? Sejauh ini cukup kesulitan Pak. Oh, tapi Mbak Cantika senang bahasa Inggris ya. Artinya tetap semangat untuk belajar terus bahasa Inggrisnya ya. Iya Pak. Iya. Ada yang di sini yang memiliki TOEFL yang 500. Apakah pernah tes TOEFL ya untuk adik-adik mahasiswa? Ayo, yang kebidanan sudah pernah ada ya? Oh, ada ya, mahasiswa kebidanan ya? Ada? Ya. Saya ingin menanyakan kepada ini yang kebidanan ya, yang tadi ini kebidanan ya? Iya. Oh, ini kebidanan juga. Iya. Iya, coba. Ada yang pernah TOEFL bahasa Inggrisnya 500? TOEFL ada nggak? Bu, ada nggak Bu pernah TOEFL kepada adik-adik mahasiswa ini, Bu? Oke. Ya. Keperawatan ada? Ada ya keperawatannya. Ya. Ini kebanyakan tingkat 1 memang Pak. Kebanyakan yang semester 1 yang hadir di tempat ini. Oh iya, oke nggak apa-apa. Ya, saya tuh punya keyakinan ya, anak-anak zaman sekarang tuh keren-keren. Bahasa Inggrisnya juga luar biasa, IT-nya juga wah luar biasa. Pokoknya kalau istilahnya tuh anak-anak milenial gitu. Saya yakin ini walaupun kelihatannya pendiam ini, tapi yakin ini pinter-pinter ini semua nih, saya yakin ini ya. Ya, mungkin kalau dites TOEFL ini sudah 500 semua. Apalagi Bapak Ibu dosennya kalau dites TOEFL itu 550 semua ini saya kayaknya. Iya Pak, dikurang 100 ya Pak. Iya, saya yakin ini nanti ya. Jadi ya itu seringkali kita tuh gagal tes bahasanya. Saya optimis kalau soal UKOM. Nanti kita juga ada data UKOM-nya ya Mbak Via ya. Iya, ada data UKOM-nya tuh sebenarnya bagus-bagus gitu. Tapi ya sekali lagi tadi bahasa Inggris yang notabene-nya masih kalah gitu. Coba next saja. Ya, ini teknologi kesehatan, jadi terkait dengan transformasi teknologi kesehatan. Next saja. Ya, langsung aja. Terus saja. Ya, terus saya ingin ditampilkan hasil UKOM, Mbak. Saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kalau soal uji kompetensi itu lulusan Poltekkes itu keren-keren, Bu. Saya yakin kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, istilah anak sekarang lewat. Yakin Poltekkes ini bagus-bagus. Ada ya Mbak anunya tuh. Nanti sambil menunggu ya. Jadi saya sekali lagi bahwa ini sebenarnya sebuah tantangan kita bersama. Karena kadang-kadang begini ya, kita ini secara kompetensi ini hampir di semua profesi ya. Keren-keren lah, tapi begitu dihadapkan untuk bahasa, kita ini kalah jauh dengan Filipina, dengan India, dengan negara-negara persemakmuran lah khususnya. Jadi katakanlah Malaysia, Singapura. Nah ini yang kita harus sekarang ini merubah bagaimana. Ini kan Medan kan ada rintisan kelas internasional ya Bu. Keperawatan ya Bu ya. Ini yang hadir di sini ada yang termasuk di dalamnya enggak, Bu? Nah, siapa tahu ada yang di sini, Bu. Ada enggak kira-kira? Keperawatan tingkat 1 ada? Yang masuk RKI ya, Bu? Keperawatan tingkat 1 yang masuk ke rintisan kelas internasional, coba tunjuk jari.
RKI Ada nggak? yang sudah dites TOEFL-nya ada 20 orang? Saya yakin banyak yang keren-keren ini. Ya. Iya. Tingkat 1 ada? Mana tingkat 1 keperawatan? Nah. Oh enggak Untuk banyak. kelas internasional siapa? Yuk, Enggak tingkat banyak, 1 Bapak. ada di sini? Yang 20 orang? Ada ya, Bu? Namun ada 20 orang. Coba deh, penasaran saya. Kalau ada yang ini, ya berdiri aja. Ada ya? Ya. Yang masuk ke rintisan kelas internasional. Iya. Semua, Bu. Ini kebetulan yang hadir di sini D3 semua, Bu. Itu yang STR tidak hadir di sini, Bu. Oke. Ada yang hadir, Bu Bella? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Tapi pada prinsipnya saya yakin sebenarnya kalau anak-anak zaman sekarang tuh pinter-pinter loh. Apalagi yang sudah seleksi masuk Poltekkes ini kan pilihan semua ini. Saya jujur aja ya berani membandingkan dengan yang lain. Makanya saya akan tunjukkan hasil uji kompetensinya yang notabene-nya juga bagus Poltekkes itu. Nah ini Medan nih. Jadi Medan ini sudah 82%. Jadi standarnya ini 80. Jadi sudah lolos ini Poltekkes Medan nih. Tepuk tangan untuk Poltekkes Medan ya. Iya. Itu yang menyebabkan saya tadi yakin kalau soal uji kompetensi pasti bagus. Nah, tetapi ini ada tetapinya ya. Karena Bu Direktur ini kita 82, ini perlu ada semacam upaya yang lebih keras lagi untuk kalau bisa bergeser ke sebelah kiri nih. Syukur-syukur bisa nanti arahnya 90. Tapi ini kita memang katakanlah cut off point-nya tuh 80. Artinya sudah lolos lewat dari batas minimal, tetapi ibarat kalau mau lebih baik lagi, nah ini seperti saudara-saudara yang lain ini. Jakarta 1, Banten, Semarang, Malang, Bandung, dan sebagainya. Saya punya keyakinan dengan semua kerjasama antara Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa juga semangat belajar, kemudian juga dukungan dari Bapak Ibu Direktur, Wakil Direktur, dan semua yang terlibat di Poltekkes, ini nanti bisa lebih meningkatkan lagi hasil. Saya kira itu sebagai gambaran bagaimana untuk lebih meningkatkan motivasi adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita semua. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas kuliah umum pada sore hari ini tentang transformasi sistem kesehatan Indonesia. Akan kami rangkum, tadi Bapak mengatakan bahwa perlu segera percepatan pembenahan untuk layanan primer, layanan rujukan, kemudian pemerintah juga konsentrasi dalam memperhatikan atau mengadakan alat kesehatan dan farmakes. Kemudian kesehatan ibu anak menjadi titik yang sangat penting tadi untuk segera ditingkatkan kesehatannya, terutama untuk PTM ya, penyakit tidak menular PTM itu, yaitu tadi yang paling banyak jantung, kanker, stroke, gagal ginjal. Nah itu terjadi juga pada anak-anak. Kemudian pelayanan Yankes juga ditingkatkan. Kami sampaikan kepada Bapak, kita juga mempunyai klinik Pratama yang sudah kerjasama dengan BPJS, di mana pesertanya adalah sivitas akademika dengan masyarakat sekeliling juga Bapak itu di sebelah. Nah, namun masih ada kendala untuk BPJS mahasiswa-mahasiswa ini karena masih menyatu dengan KK, kartu keluarga, jadi belum bisa dipisahkan untuk ke
ke klinik kita. Padahal sebetulnya kalau mahasiswa selama 3 tahun atau 4 tahun di asrama itu harusnya sudah bisa BPJS-nya pindah ke klinik Pratama kita supaya anak-anakku sekalian mudah mendapatkan pelayanan kesehatan ya, sudah ditanggung oleh BPJS, jadi tidak membayar di klinik lagi. Kemudian pembiayaan kesehatan tadi diharapkan untuk lebih efektif, efisien, dan terjangkau kepada masyarakat. Nakes betul-betul menjadi amanah kesehatan untuk negara kita Republik Indonesia. Kemudian tenaga kesehatan, tenaga cadangan untuk kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan. Jadi termasuk anak-anakku sekalian nanti bisa juga menjadi tenaga cadangan karena di COVID kemarin banyak juga mahasiswa-mahasiswa kita yang dikirim ke Wisma Atlet, terus kemudian TLM itu dipekerjakan di Rumah Sakit USU untuk pemeriksaan PCR dan sebagainya. Itu kemarin banyak sekali perannya tenaga-tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Kemudian permasalahan nakes tadi sudah jelas ya, di jenis, distribusi, jumlah. Jadi anak-anakku sekalian nanti tadi kita apresiasi bahwa anak-anakku bersedia ditempatkan di seluruh wilayah tanah air Republik Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anakku sekalian. Kemudian untuk les di lab bahasa kita sediakan sekarang ini yang existing ada itu les bahasa Inggris Bapak, kemudian les bahasa Jepang itu gratis malahan dari GCU, lalu les bahasa Jerman itu khusus untuk Prodi Diary, untuk bahasa Jerman, itu bekerja sama dengan Unimed. Jadi masih sayang Bapak untuk bahasa Jepang ini karena mungkin digratiskan itu pesertanya itu makin lama makin menurun karena ada perkuliahan sehingga kita perlu alokasikan waktu tertentu ya, mungkin hari Sabtu atau bagaimana sehingga tidak mengganggu perkuliahan yang lain, sehingga ini tetap jalan terus karena tiap tahun kita juga mengirim tenaga ke Jepang. Tadi laporan kami Bapak itu yang 14% itu 3 tahun terakhir gitu ya Bu Endang, 3 tahun terakhir hasil tracer study 14% dari seluruh lulusan itu bekerja ke luar negeri. Kemarin waktu diminta datanya waktu pengusulan bonus ya waktu itu. Pengusulan bonus atau transformasi Bu, transformasi. Ya, transformasi. Kemudian teknologi kesehatan juga makin dikembangkan. Nah, di teman-teman kita ini baru alat-alat yang dihasilkan ada beberapa, tetapi masih perlu penelitian lanjut. Itu kemarin laporannya seperti itu, dari keperawatan ada, dari kebidanan itu Ibu Kajurnya membuat alat dari spa ya, alat untuk spa. Itu Bu Betty Mangkuji dan Bu Jujuren itu ya. Waktu itu kita pamerkan juga untuk diproduksi UMKM dari Tikar itu Pak, untuk spa. Nah itu perlu nanti kerjasama dengan dunia industri. Kemudian, itu saja tadi ya harapan kita dengan kuliah umum seperti ini, anak-anakku makin terbuka bagaimana Kementerian Kesehatan itu merencanakan pendidikan untuk tenaga kesehatan dan bagaimana nanti ke depan bahwa anak-anakku sekalian berbagai macam pilihan, ya pendidikan vokasi itu bisa melanjutkan, ya. Bisa juga langsung bekerja, baik dalam negeri maupun terbuka juga pilihan-pilihan ke luar negeri, bahkan kita sudah ditawari untuk bekerja di Belanda Pak, oleh Yomema. Itu. Siapa anak-anakku nanti yang berminat itu akan di kursus bahasa Belanda. Nah kiranya hanya itu yang bisa kami simpulkan untuk kuliah umum pada sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kita buka 3 pertanyaan saja barangkali. Dari para mahasiswa silahkan tunjuk jari biar mic-nya segera berlari ke belakang gitu ya. Ada nggak pertanyaan? Silahkan sebutkan nama dari jurusan mana, kemudian pertanyaannya apa, singkat, padat, dan jelas. Oke, yuk paling belakang. Ya, nama dari jurusan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, Bapak, dosen, dan selamat sore kepada kakak tingkat dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Marisa Aristita dari D3 Keperawatan. Begini Pak, dari 6 pilar yang Bapak sebutkan tadi, salah satunya adalah meningkatkan SDM kesehatan. Koreksi saya jika saya salah. Kita pasti pernah dengar kalau nakes itu kerjanya serius, gajinya bercanda. Saya rasa itu kan udah mempengaruhi pikiran orang untuk nggak memilih jadi nakes. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana pendapat Bapak tentang kalimat tersebut? Jika menurut Bapak memang benar terjadi di Indonesia, apa yang seharusnya pemerintah lakukan untuk mengatasinya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja dilanjutkan pertanyaan kedua ya Bapak. Barangkali tiga pertanyaan saja karena sudah masuk, karena sudah asar ya. Silahkan. Selamat siang Pak, selamat siang Ibu, selamat siang untuk kakak tingkat dan teman-teman sekalian. Saya perkenalkan, nama saya Yesima Borus Lalai dari Prode D3 Keperawatan Medan. Izinkan saya bertanya Ibu Bapak, saya ingin menanya, kan seperti yang Bapak bilang tadi bahwasannya di Poltekkes Keperawatan Medan tersedia kelas rintisan internasional. Jadi kan kemarin sudah diminta list untuk mengikuti kelas tersebut. Tapi yang persyaratannya kan harus memiliki TOEFL. Tapi di situ yang tersedia hanya khusus untuk D4. Apakah mengikuti kelas tersebut hanya D4 aja? Dan apakah D3 boleh mengikuti kelas tersebut? Kurang jelas yang apa? D4 kan tadi Ibu bilang kalau di Poltekkes Keperawatan Medan ada kelas rintisan internasional. Ya. Tapi kemarin kami memang ada diminta untuk list mengikuti kelas tersebut. Dengan syarat harus memiliki TOEFL. Tapi di list itu dituliskan hanya khusus untuk D4, Bu. Apakah D3 boleh mengikuti kelas itu gitu? Sekian dan terima kasih, Bu. Ya. Cukup jelas ya Bu pertanyaannya ya Bu? Ya, oke. Ada satu lagi? Satu lagi siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, selamat sore Bapak, selamat sore kakak-kakak, dan selamat sore buat teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yulia Azahra, saya dari Prodi D3 Keperawatan Medan. Maaf Pak, Bu, saya izin bertanya. Tadi kan ada program kerja untuk para nakes kerja di luar negeri. Apakah itu tidak termasuk salah satu untuk itu tidak bisa dibilang seperti apakah itu bisa dibilang sebagai mengkhianati negara? Maaf Pak kalau saya salah. Soalnya kan kita harus mengabdikan diri kita di negeri ini. Terima kasih Pak.
Oke, Cukup 3 dulu ya. Silakan mungkin yang dari keperawatan tadi, kalau tenaga kesehatan itu kerjanya serius, gajinya bercanda, silakan Bapak jawab dulu. Iya. Tadi namanya siapa ya? Namanya siapa saya? Tadi siapa? Tita ya. Yang tadi Saya bertanya. hanya dengar belakangnya Tita, Tata, Marisa, Tata. Marisa. Marisa. Iya, Bu, Marisa. Baik, ini menarik ya dari Mbak Marisa ini ya. Jadi begini ya, kalau kita itu cara berpikirnya itu kan terkait dengan reward atau penghargaan ya. Penghargaan atau reward itu jangan seolah-olah berpikir hanya dari sisi uang saja. Nah, adik-adik juga harus berpikir begini ya. Mungkin wajar saya kira kalau masih mungkin di kuliah ya. Tetapi harus berpikirnya begini. Kesempatan-kesempatan untuk mengikuti katakanlah pelatihan, kesempatan-kesempatan untuk mengikuti seminar, kesempatan-kesempatan untuk mengikuti sekolah, tugas belajar, itu juga sesuatu yang notabene-nya bentuk penghargaan yang tidak semata-mata dilihat dari sisi uang yang sifatnya seolah-olah bekerja langsung bayar. Nah, ini saya penting menyampaikan ini, Mbak Via. Mana Mbak Via ya tadi ya? Mbak, ke depan Mbak Via. Ini Mbak Via ini ya sebagai contoh supaya tidak saya jauh-jauh. Mbak Via ini adalah backgroundnya juga dari perawat ya Mbak ya. Iya. Iya, Mbak Via ini dengan perjalanan karirnya pada akhirnya mendapat kesempatan tugas belajar ke luar negeri. Kemana Mbak? Ada mic enggak? Jadi Mbak Via, tolong supaya ini bisa dijelaskan karena ini jangan sampai salah memahami karena ini bukti testimoni dari pelaku langsung ya. Jadi bukan karangan saya ya. Silakan Mbak Via, mungkin kesempatan belajar, kesempatan detail, kesempatan yang lainnya yang bisa memotivasi adik-adik ini. Silakan Mbak. Makasih Pak. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, adik-adik. Nama saya Via, saya backgroundnya nursing, saya lulusan 2008. Kemudian saya kerja di rumah sakit, kita mulai dari bawah. Semua perjalanan karir itu dari bawah. Saya mulai dari perawat klinis, di swasta dulu, keterima PNS di rumah sakit, Fatmawati di pusat. Kemudian ke Poltekkes, dapat kesempatan tugas belajar. Saya ikut seleksi beasiswa LPDP dan beasiswa Uni Eropa, dapatnya Uni Eropa di Inggris. Kemudian sekarang alhamdulillah ditarik ke pusat lagi di bawah tim Bapak Menteri. Gitu. Jadi maksudnya jangan berkecil hati dulu, terus jangan membatasi diri Anda. Semua orang punya peluang, semua orang punya potensi gitu. Start from zero. Jadi jangan khawatir, apalagi bahasa. Bahasa memang kita kendalanya di bahasa, apalagi kita kan dijajah sama Eropa, sama Belanda ya, beda. Kalau Filipina, Nigeria, memang dia bekas colonize dari Inggris, jadi language barrier-nya nggak begitu berasa. Tapi teman-teman, adik-adik jangan berkecil hati. Terus Pak izin menambahkan yang soal pernyataan terakhir ya, mengkhianati negara, konteksnya belum tepat. Justru itu jadi jalur adik-adik untuk berkembang, bisa balik lagi ke Indonesia, terus memang di luar negeri adik-adik dapat devisa, itu juga menyumbang untuk negara, ilmu, terus mau balik lagi ke Indonesia juga. Oke, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut ya, pantang menyerah. Ya, jadi adik-adik begini ya, ini bisa dicatat ya, bisa dicatat. Kalau kita itu profesional itu dalam arti kita memang secara kualitas itu baik, secara etika kita baik, kemudian juga hubungan antara manusia baik. Percayalah bahwa rezeki akan mengikuti.
Jadi kita tidak akan kesulitan mencari pekerjaan. Dan sekali lagi, yang namanya penghargaan atau rezeki itu tidak selalu harus dalam bentuk uang. Nanti pada akhirnya mengikuti itu. Mengikuti sendiri. Jadi jangan sampai seolah-olah kita itu, ya mohon maaf ya, habis bekerja langsung dikasih uang. Jadi berpikirnya jangan sedangkal itu. Tetapi harus berpikir yang lebih luas lagi. Tapi saya sangat memahami ya, barangkali adik-adik kan masih belum ada wawasan yang yang jauh, yang notabene-nya mungkin belum tergambar. Tetapi yang tadi disampaikan Mbak Fia itulah salah satu bentuk konkret testimoni dari Mbak Fia. Kemudian yang terkait dengan tadi, ketika kita bekerja di luar negeri, itu bukan sebuah pengkhianatan kepada negara, justru salah satunya juga bisa menghasilkan devisa. Kemudian yang penting lagi adalah pengalaman. Mendapatkan ilmu pengetahuan di luar negeri ketika nanti suatu saat kembali, itu bisa transfer knowledge pada tempat bekerjanya atau temannya yang notabene-nya sangat berharga. Karena pengalaman itu adalah, kan ada istilah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kadangkala ada hal-hal yang memang tidak diajarkan di bangku kuliah, justru kita dapatkan pengalaman dari pengalaman bekerja itu sendiri. Jadi sekali lagi adik-adik tetap semangat saja, jangan berpikir yang jauh-jauh, tetapi lebih fokus bagaimana meningkatkan kualitas adik-adik untuk lulus dengan prestasi bagus, meningkatkan kompetensi katakanlah bahasa Inggris, atau tadi mungkin ada Bu Direktur menyampaikan ada kursus bahasa Jepang gratis, manfaatkan itu, bekali dengan ilmu yang cukup, kemudian nanti dengan katakanlah soft skill yang baik, yang notabene-nya nanti bisa menunjang karir dan masa depan adik-adik semua. Saya kira itu ya. Nanti terkait dengan persyaratan tadi D3 untuk RKI itu nanti Ibu Direktur akan menjelaskan. Saya kira itu tetap semangat semua, semangat saja ya. Tepuk tangan kita semua. Ya. Terima kasih Pak Ses, tadi sudah dijelaskan ya, banyak contoh, memang tergantung orangnya ya, tergantung orangnya, bagaimana kita mau maju, bagaimana kita mau pendidikan lanjut dipakai orang, tadi sudah dijelaskan Pak Ses. Pokoknya yang namanya pekerja itu ya harus nurut sama pimpinan dulu, disuruh ini ya, disuruh ini ya. Nah itu akan nanti rezeki akan mengalir sendiri ya. Ini sebagai contoh nih Pak Ses, ada anak bimbing saya itu D3 gizi, dia jadi tenaga TPG ke puskesmas ya. Jadi sekarang apa? Jadi kepala dinas kesehatan, tadinya kepala dinas kabupaten, sekarang menjadi kepala dinas provinsi. Udah 2 periode ini terpilih, gubernurnya ganti juga beliaunya masih. Itu anak kita, anak-anak bimbing saya dulu. Kemudian ada Bupati Rejang Lebong itu yang kemarin ketemu ada acara apa itu Pak Jokowi datang itu Harganas ya, Hari Keluarga Nasional, itu mengatakan Bu sebentar lagi dia karena dekat dengan gubernur mungkin akan sekda gitu loh. Nah itulah anak-anakku sekalian, dia bukan orang yang pintar sekali, tidak biasa saja, tetapi nurut, tekun, apa yang diminta diselesaikan, akhirnya S2-nya sama dengan saya tuh di Gajah Mada bareng. Loh, dengan dosennya bersama-sama loh, gitu. Tapi beda peminatan. Akhirnya dia sekarang jabatan terakhirnya kepala dinas provinsi Bengkulu, Bapak. Nah, Herwan Antoni. Nah, itu anak saya, anak bimbing saya, dan sebetulnya banyak ya, banyak. Kalau mau saya ceritakan satu-satu banyak, ada yang jadi dosen, ada yang jadi ini ada. Yang jadi dokter sudah ada. Gitu ya anak ya. Jadi rezeki itu mengalir tergantung kita gigih apa tidak, mengembangkan diri apa tidak. Gitu. Kemudian untuk boru silalahi. Ya. Tadi saya jawab ya, untuk boru silalahi, silap lama-lama hilang. Betul ya? Enggak ya? Silalahi itu bukan silap lama-lama hilang gitu enggak ya? Jangan serius amat ya. Enggak ya? Kalau silap lama-lama hilang nanti yang pinggir-pinggirnya itu pada lari semua nanti. Takut dompetnya hilang gitu. Jadi boru silalahi
tadi mengatakan bahwa rintisan kelas internasional apakah bisa untuk D3? Bisa. D3 kan bisa meneruskan D4. D4 bisa meneruskan ke nurse dan sebagainya. Bisa. Ya, jawabannya bisa. Tetapi untuk sekarang prioritasnya dari D4 dulu. Jadi kalau Anda kepingin masuk ya lalui D4. Jadi dari D3 bisa ke D4, baru masuk ke rintisan kelas internasional. Kalau memang itu berminat nanti nulis surat saja. Bahwa saya berminat sekali untuk itu. Sehingga Anda lulus itu sarjana. Saya kira itu yang bisa kami jawab. Terima kasih banyak karena waktu ya, kita juga belum sholat asar, maka kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ses dan rombongan dan tim tadi, Ibu Vika tadi paskas dari Pak Menteri Kesehatan tuh langsung tuh malah direkrut Pak Menteri langsung atas kuliah umum pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kami, Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Sugianto SKM, MSc PH, beserta moderator kita, Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan, Ibu Dr. Anda Ida Nurheti MKes. Mari kita berikan aplaus untuk narasumber dan moderator kita pada sore hari ini. Baik, acara selanjutnya, pemberian cindera mata kepada narasumber kita yang akan diberikan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan kepada Bapak Sugianto SKM, MSc PH, beserta Ibu Dr. Anda Ida Nurheti MKes. Kami mohon untuk mengambil tempat. Mohon untuk foto bersama bersama Wakil Direktur 1, 2, dan 3 beserta Ibu Yuyun, Bu SD, untuk Mbak Via mungkin bisa ke depan untuk foto bersama. Ya, silakan. Silakan Bu Ria, Bu Endang, Bu Betty ya. Sambil menunggu, nanti setelah ini Bapak Ibu dosen jangan yang ada kepegawaian ya, kepegawaian, ada permasalahan kepegawaian, naikkan pangkat dan sebagainya bisa menuju ruang rapat. Nanti setelah acara ini karena Bapak Ses akan meninjau lahan imut sebentar sambil muter menuju ke ruang rapat. Oke, baik. Bu Ria rapat lagi mungkin Bu Ria. Kurang. Baik, Bu Direktur dan Bapak Sekjen, kami mohon untuk kembali duduk di tempat yang telah kami sediakan.
Ya, Bapak dan Ibu, demikianlah acara kuliah umum. Terima kasih atas kejadian waktu narasumber, para jajaran direksi, serta Bapak dan Ibu. Akhir kata, di pohon durian seekor tupai memanjat, ekornya panjang melambai-lambai. Sivitas Akademika Poltekkes Medan tetap semangat. Semoga yang kita cita-citakan dapat tercapai. Akhir kata, dari galingan tak patahkan, aku patahan membawa indah. Tiada manusia yang tak bersalah karena kesalahan membawa hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Horas! Horas! Oke, terima kasih.